Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita menyambut hari ini dengan sukacita dan dengan syukur. Dan kita awali bersama-sama dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu pagi ini Bapa. Terima kasih, semalam Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami boleh tidur nyenyak melepas lelah. Pagi ini Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, tak kurang suatu apapun. Bapa, semua karena anugerah-Mu. Dan mengawali hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan kami mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu saat ini. Ampuni kami Tuhan, dan dengarkan doa kami ini. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita akan dengarkan saat ini terambil dari Markus pasal 4 pada ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Saudara bisa membacanya terlebih dahulu, lalu kembali mendengarkan renungan ini, dan menjadi perenungan kita saat ini terambil dari ayatnya yang ke-40 demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahagian firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah peristiwa angin ribut yang diredakan Tuhan Yesus di Danau Galilea pada waktu berlayar bersama murid-muridnya. Kisah ini menggambarkan kehidupan kita bersama Yesus saat kita menerimanya sebagai juru selamat pribadi. Dia pun mengangkat kita menjadi anak-anaknya, sehingga perahu kehidupan kita ada dalam tangan kuasanya. Dia menjadi nahkoda hidup kita. Kita menyerahkan hidup kita dalam tangannya dan mengarungi samudra hidup bersamanya. Yesus menjaminkan keselamatan kita di dalam iman kepadanya dan bersama-sama Yesus setiap hari. Namun saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terkadang kita terbuai oleh berbagai kesenangan dunia ini. Kita terkadang terbuai oleh berbagai kesibukan dunia ini, sehingga tanpa sadar amukan badai penderitaan bertiup kencang hendak mencabut akar pondasi iman kita dan membuat kita kewalahan. Kita pun tersadar dan datang kepada Yesus seperti para muridnya sambil berteriak, "Tuhan, apakah Engkau tidak peduli?" Saudaraku, tentu Yesus peduli. Dia sangat peduli setiap detail kehidupan kita. Bahkan Dia sangat mengasihi kita. Dia tahu situasi hidup yang kita alami. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita setiap hari. Dan Dia akan memberikan pertolongan tepat waktu. Persoalan adalah kita harus percaya. Kita harus terus datang kepada Tuhan Yesus dan terus berjalan bersamanya setiap hari. Yesus akan memberikan pertolongan kita sesuai dengan yang kita butuhkan.
Karena itu Daud berkata, sesungguhnya Allah adalah penolongku, karena itu aku tidak takut. Mazmur 54 pada ayat 4. Demikian pun kita, seperti Daud, Allah tidak akan membiarkan kita binasa. Karena itu kita tidak perlu takut. Banyak orang yang tidak mengalami kuasa Allah yang nyata karena mereka tidak percaya, karena mereka tidak datang kepada Yesus. Karena itu saudaraku, bila saudara sedang menghadapi amukan badai hidup saat ini, menghadapi penderitaan yang tak kunjung reda, sehingga membuat saudara sangat lelah, jangan putus asa. Datanglah pada Tuhan dan teruslah berseru kepadanya seperti para murid Yesus. Mereka ada dalam amukan badai dan mereka berteriak, "Yesus, apakah Engkau peduli?" Dia akan bertindak. Dia akan bertindak menghardik badai hidup saudara sehingga menjadi teduh sekali. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, perjalanan hidup yang semakin dalam bersama Yesus akan memberikan kita rasa aman dan sukacita. Demikian pun manakala angin kencang kehidupan bertiup, maka pasti ada ketenangan dan rasa aman yang dalam karena kehadirannya. Karena itu saudara-saudaraku, dalam setiap badai atau angin ribut yang menggoncang hidup saudara, maka akan selalu ada kedamaian bersama Yesus. Nah, karena itu saudaraku, jangan pernah takut jika Anda sedang berada di tengah badai hidup. Jangan pernah takut ketika Anda sedang diamuk oleh badai hidup yang hebat. Karena saudara tidak akan binasa. Seperti para murid, Yesus mengajak para murid untuk bertolak ke seberang. Mereka pun bertolak. Sekalipun ada badai di tengah perjalanan mereka, di tengah danau itu, tapi mereka tidak binasa. Karena janji Yesus kepada mereka, mereka akan bertolak ke seberang dan mereka sampai ke seberang. Mereka tidak binasa di tengah danau karena janji Yesus. Mereka harus percaya dan mereka sampai di seberang. Karena itu Tuhan Yesus menegur murid-muridnya dengan mengatakan, "Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut?" Saudaraku, apa yang teguran Yesus terhadap murid-muridnya juga mengingatkan kita untuk tetap percaya di tengah amukan badai hidup sekalipun. Ingat, ketika kita benar-benar bersandar kepada Yesus, terus percaya kepada Yesus, ingat, kita tidak akan binasa dalam pergumulan, tapi kita pasti selamat. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 91, "Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah api dari si jahat. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di tangannya." Saudaraku, Allah selalu menjaga kita setiap hari. Ia adalah Immanuel. Kita hanya perlu berpegang kuat kepada Tuhan setiap hari.
karena itu kita tidak akan binasa. Yesus adalah penguasa samudra kehidupan kita, dan Ia akan memberikan kita kemenangan melalui iman kita di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, mari tetaplah percaya. Bersama Yesus kita pasti selamat. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Teguhkanlah di dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat menghayatinya sesuai kehendak-Mu. Bimbing kami ya Tuhan, untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah semuanya hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikianlah perjumpaan kita saat ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di kesempatan ini dapat memberkati saudara sekalian, dan kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk semakin memahami firman Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.